Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah hipotesis kadang tidak diperlukan. Teman-teman sekalian yang sedang akan menyusun proposal penelitian, saya pada kesempatan ini ingin mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menyusun hipotesis. Kadang hipotesis itu diperlukan, kadang tidak diperlukan. Nah, mengapa hipotesis itu tidak diperlukan pada saat tertentu? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan hipotesis itu sendiri. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Itu yang disebut hipotesis. Kemudian hipotesis itu adalah merupakan sebuah taksiran yang dirumuskan dan diterima untuk sementara waktu dan dapat dipakai sebagai petunjuk atau pedoman untuk langkah di dalam melaksanakan penelitian. Nah, hipotesis itu sendiri adalah merupakan pernyataan dugaan ya. Jadi kita menduga-duga suatu masalah dan lalu kita rumuskan pernyataannya, itu disebut hipotesis. Jadi hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel. Atau bisa juga misalnya dua variabel itu untuk S1, S2 dan S3 kebanyakan menggunakan lebih dari variabel ya. Jadi saya ulangi bahwa hipotesis itu adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Bisa juga hipotesis itu adalah jawaban dari masalah yang kita ajukan. Itulah yang dimaksud dengan hipotesis yang kebenarannya masih harus dibuktikan gitu. Kebenarannya masih lemah gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam merumuskan judul itu sebaiknya judul itu diambil dari masalah-masalah yang masih katakanlah masih abu-abu lah gitu, belum jelas terangnya, belum jelas hitam putihnya gitu. Jadi bisa iya, bisa tidak, bisa benar, bisa salah gitu. Itulah yang biasanya harus kita rumuskan menjadi judul penelitian, dan kemudian kita merumuskan hipotesisnya. Kenapa? Karena dalam hipotesis itu kebenarannya masih lemah, masih harus diuji secara empiris gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengujinya ya? Jadi ya tentu saja mengujinya adalah dengan data yang dikumpulkan melalui proses penelitian. Apakah penelitian kualitatif maupun kuantitatif ya? Kebanyakan yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang pendekatannya adalah kuantitatif. Kenapa? Karena di kuantitatif itu banyak sekali teman-teman mahasiswa menguji hubungan dua variabel, tiga variabel atau lebih dari itu. Jadi biasanya di dalam pendekatan kualitatif jarang menggunakan hipotesis, tapi kalau pendekatannya kuantitatif pada umumnya mencantumkan dan menyatakan hipotesis. Baik teman-teman sekalian, untuk membuktikan hipotesis itu peneliti dapat dengan sengaja mengkondisikan ya, membuat suatu kondisi yang menyebabkan proses penelitian itu lancar. Kenapa? Misalnya kalau teman-teman melakukan proses penelitian itu dengan metode eksperimen, maka kelompok kontrolnya adalah kelompok yang disengaja dibuat ya, untuk membandingkan apakah kemudian hipotesis itu bisa diterima atau tidak setelah melakukan suatu proses uji coba ya. Kemudian ada tiga macam hipotesis yang perlu teman-teman kenal, yaitu adalah yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu yang pertama. Kemudian hipotesis komparatif, jadi membandingkan ya satu hal dengan yang lain. Kita buat hipotesisnya dalam bentuk komparasi. Kemudian juga ada bisa membuat hipotesis yang
asosiatif, yaitu menghubungkan satu dengan yang lain, satu variabel dengan variabel lainnya. Teman-teman sekalian, tadi di judulnya adalah saya menyatakan hipotesis bisa kita tidak buat di dalam suatu proses penelitian gitu secara nyata, ditulis di proposal misalnya atau di skripsimu misalnya. Kenapa? Kita lihat sekarang, apakah harus seperti itu bahwa setiap penelitian menyatakan hipotesis secara tertulis atau tidak? Oleh karena itu kita lihat sekarang fungsinya. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman ya, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan. Jadi hipotesis itu kalau kita buat sebetulnya menguntungkan bagi peneliti, karena dengan merumuskan hipotesis dengan benar itu adalah sebuah pedoman ya, pedoman kerja peneliti. Jadi sebaiknya memang dirumuskan gitu. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah hipotesis itu adalah memberikan penjelasan sementara, tentu saja tetap penjelasannya sementara, tentang gejala-gejala serta sesuatu yang memudahkan perluasan suatu pengetahuan. Itu adalah fungsi yang berikutnya dari hipotesis penelitian. Baik teman-teman sekalian, penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis itu penelitian seperti apa gitu. Misalnya kita baca mungkin pada satu jurnal ataupun skripsi, tesis atau disertasi kok nggak ada hipotesisnya gitu. Nah itu kita tidak usah terlalu bingung, karena memang ada penelitian yang memang tidak perlu menggunakan hipotesis di dalam proses penelitiannya. Nah kita lihat sekarang penelitian-penelitian yang seperti apa yang tidak membutuhkan hipotesis ya. Yang pertama adalah penelitian yang variabelnya hanya satu ya. Biasanya ini adalah pada penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif. Itu juga tidak diperlukan menulis hipotesis ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang tidak menjelaskan adanya sebab akibat. Ini juga biasanya teman-teman yang bisa kuantitatif, bisa kualitatif, cuma pada umumnya yang tidak menjelaskan sebab akibat adalah penelitian yang pendekatannya adalah kualitatif. Dan yang keempat adalah penelitian eksplorasi ya. Pada jenis penelitian eksplorasi itu juga tidak perlulah kita mencantumkan atau membuat hipotesis penelitian, karena kita mengeksplor ya. Jadi mengeksplor suatu masalah, kemudian kita menelitinya, apa hasilnya, itu tidak membandingkan, tidak mencari sebab akibat, maka tidak perlu kita merumuskan hipotesis. Baik teman-teman sekalian, apa yang saya jelaskan itu bisa digunakan untuk penelitian dalam rangka menyusun skripsi, bisa juga dalam rangka menyusun tesis maupun disertasi. Jadi kesimpulannya, tidak semua penelitian perlu menggunakan hipotesis. Atau bisa juga, bagaimana Bu kalau misalnya penelitian kuantitatif, apa semuanya harus membuat hipotesis? Nah kalau itu jawabannya adalah bahwa hipotesis itu kalau pada penelitian kuantitatif kadang ada sebetulnya hipotesis, tapi peneliti tidak mau menuliskannya gitu ya. Jadi ada dua versi, ada memang peneliti tidak mau menuliskan hipotesisnya, atau mungkin tadi pada jenis-jenis penelitian tertentu memang tidak dibutuhkan perumusan hipotesis. Nah baik teman-teman sekalian, mengenai hipotesis penelitian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dalam rangka penyusunan skripsi, terutama buat teman-teman yang menyusun skripsi, tesis maupun disertasi ya. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih menarik.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.